Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Tema renungan hari Minggu ini dalam Sabda Bina Umat berbunyi, setiap generasi berbeda. Namun saya mengangkat tema baru sesuai dengan inti masalah yang tergambar pada ayat 10 bacaan Alkitab hari ini, yakni angkatan yang melupakan perbuatan Tuhan. Saudara-saudariku, kita mengenal ungkapan populer yang mengatakan, tidak dikenal maka tidak disayang. Ungkapan itu berlaku dalam hubungan kita dengan sesama, tetapi juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita gagal mengenal Tuhan karena kita melupakan perbuatan-perbuatannya dalam hidup ini, maka dapat saja terjadi kita meninggalkan Tuhan dan beralih kepada berhala dunia ini. Jadi iman kita pada Tuhan di hari ini tergantung pada pengenalan itu. Demikian juga dengan kelanjutan iman dari angkatan berikutnya setelah kita. Saudara-saudariku, pertumbuhan spiritualitas angkatan muda orang percaya tidak hanya ada pada tangan mereka sendiri, tetapi juga di dalamnya ada tanggung jawab dan peran signifikan daripada orang tua yang telah lebih dahulu mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Pengabaian ajaran dan nasihat Tuhan bagi angkatan muda oleh generasi sebelumnya adalah ancaman besar terhadap kelangsungan tiang-tiang gereja di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Bilangan Research Center Indonesia, 50% generasi muda Kristen Indonesia telah meninggalkan gereja. Demikian pernyataan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Thomas Venturi MSI, setahun yang lalu. Hal senada disampaikan oleh Daniel Copeland, Kepala Barna Research USA, dalam acara Church Leader Gathering yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020. Menurut Copeland, hampir di seluruh negara di dunia dengan 9 bahasa, hanya 10% generasi muda percaya terhadap hal-hal yang rohani. Masih menurut Copeland, 80% dari anak muda menilai gereja sedang mengalami krisis kepemimpinan. Dikatakan bahwa kemunafikan pemimpin gereja jadi alasan generasi muda enggan ke gereja. Terlepas dari kita setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu, nampaknya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita memang sedang menghadapi pergumulan serius tentang bagaimana cara kita melanjutkan warisan iman Kristiani kita kepada generasi penerus gereja. Tantangan hidup era modern saat ini, ditambah lagi dengan persoalan pandemi COVID-19, serta daya tarik atau daya pikat yang aduhai dari dunia, telah membuat kita kehilangan fokus kepada tujuan hidup yang sejati dan hanya menghabiskan seluruh waktu dan tenaga kita kepada hal-hal yang bersifat sementara. Kita kurang serius kepada tanggung jawab rohani mempersiapkan generasi muda dengan baik. Kita patut memberi hormat dan pujian bagi mereka-mereka yang masih terus melakukannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya jadi teringat pada sebuah kisah lama tentang seorang pemuda yatim piatu yang bernama Doni. Pada masa kecil di kampung, Doni sering ke gereja dan aktif di dalam mengikuti sekolah minggu atau sekarang ini pelayanan anak. Ketika pemuda, Doni pindah ke kota untuk melanjutkan studi. Karena Doni adalah orang yang tekun dan bekerja keras, Doni kemudian mendapatkan kesempatan untuk studi sampai ke tingkat doktor. Nah, sejak saat itu ia tinggal di kota, bekerja di kota, dan kini menjadi orang sukses. Ia bukan saja pintar, tetapi juga ia telah menjadi kaya. Hanya saja Doni gagal bertumbuh secara rohani karena ia selama studi membaca banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan kritik terhadap Tuhan atau terhadap agama, buku-buku yang menentang Tuhan dan keberadaannya. Agama adalah neurosis atau gangguan saraf, kata Sigmund Freud. Agama sebagai opium atau candu bagi masyarakat, kata Karl Marx. Semua pendapat-pendapat itu ditelan bulat-bulat oleh Doni. Padahal sebenarnya tokoh-tokoh yang saya sebutkan namanya tadi tidak mempersoalkan Tuhan ada atau tidak ada.
Tetapi mereka mempertanyakan dan mempersoalkan mengapa orang bertuhan atau beragama, tetapi dalam banyak kasus agama dan Tuhan telah dipakai atau diperalat sebagai alat penindas bagi kemanusiaan dan bagi ciptaan Tuhan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu hari Doni mengajak pamannya yang baru datang dari kampung untuk makan siang bersama di sebuah restoran mewah. Ketika hendak makan, pamannya tundukkan kepala untuk berdoa syukur. Doni melihat hal itu lalu berkata, "Orang kampung masih suka berdoa ya?" Pamannya terkejut dan menjawab dengan polos, "Iya, semua orang di kampung kita masih seperti dulu, suka mengawali kegiatan apapun dengan berdoa, apalagi jika hendak makan. Di kampung hanya anjing dan babi yang tidak berdoa kalau makan." Doni tersenyum kecil dengan sikap yang angkuh tanpa merasa disindir. "Orang di kampung sudah ketinggalan zaman," kata Doni dengan ringan. "Saya sudah lama tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak beribadah seperti kebiasaan di kampung dulu. Buktinya saya berhasil dalam hidup ini," kata Doni. Yang penting buat hidup ini menurut saya adalah bekerja keras. Otak dipakai, tidak hanya dipajang. Ikuti semua ketentuan hukum positif yang ada. Jangan melanggar hukum, patuhi pemerintah. Itu sudah cukup. Begitulah cara hidup orang modern. Saya tidak percaya lagi kepada hal-hal kuno yang dikisahkan kitab suci. Semua itu memang berguna buat orang zaman dahulu, ketika mereka belum mampu memfungsikan otaknya dengan benar. Agama dan Tuhan itu adalah cara nenek moyang kita memahami realita pada masanya dan mengontrol masyarakat agar tertib. Zaman sekarang sudah modern, pola dan sistem hubungan manusia sudah berubah. Tanpa Tuhan pun, orang modern tetap bisa hidup kalau ia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta punya uang yang banyak tentunya. Sekarang ini, hal-hal itulah yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, kata Doni dengan bangga kepada pamannya. Saudara-saudariku, pamannya hanya bisa termenung dengan perasaan yang hancur sambil berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Doni ponakannya itu. Betulkah hidup di masa kini kita tidak lagi membutuhkan Tuhan? Bagaimana menurut saudara? Saudara-saudariku, sebagian besar dari kita mungkin tidak setuju dengan pernyataan Doni. Dengan mulut mayoritas kita mungkin masih mengaku percaya kepada Tuhan. Itu bagus. Tetapi bagaimana dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat? Saudara-saudariku, jangan-jangan kita pun telah menjadi penganut ateisme yang praktis. Percaya dengan mulut, tetapi tidak percaya dalam tindakan-tindakan kita. Saudara-saudariku, cerita tentang Doni di atas hanyalah satu dari banyak contoh sikap manusia yang melupakan Tuhan dan perbuatan-perbuatan kasih-Nya. Itu juga sekaligus contoh dari terabaikannya pembinaan rohani dan pendampingan dari generasi tua kepada orang-orang muda yang sedang bertumbuh di tengah banyaknya tawaran nilai-nilai lain di dunia ini. Sikap seperti contoh di atas bukan saja terjadi pada masa kini, tetapi juga sudah sering terjadi pada umat Israel di masa lalu. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat 16 yang kita baca dalam ibadah minggu ini mengisahkan itu kepada kita. Penting bagi kita memperhatikan cerita itu dan memperhatikan juga bagaimana tindakan atau respon Tuhan terhadap sikap umatnya. Dari situlah kita menemukan pelajaran rohani untuk memperbaiki sikap hidup kita pada masa kini, terutama tentang sikap hidup yang melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, secara umum peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim ini mencakup waktu 225 tahun di antara tahun 1375 sebelum Masehi ketika Yosua meninggal hingga tahun 1050 sebelum Masehi ketika Saul ditabiskan menjadi raja pertama di Israel. Setelah Yosua mencapai usia 110 tahun, ia meninggal dunia. Demikian juga generasi sebayanya satu persatu menyusul. Muncullah generasi baru di Israel, yaitu angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kepada orang-orang Israel di masa lalu. Sepanjang 225 tahun masa 13 orang hakim-hakim itu, angkatan Israel yang baru menyimpang dari jalan dan ajaran nenek moyang mereka
Mereka meninggalkan hubungan perjanjian mereka dengan Allah. Mereka berbalik kepada yang jahat. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11 hingga ayat 13 mengatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Baal adalah penghulu dewa yang dipuja oleh orang Kanaan, menjadi dewa kesuburan, dewa hujan, dan tanaman. Penyembahan Baal mencakup pelacuran bakti dan korban anak-anak. Kompromi Israel dengan Baalisme berkali-kali dikutuk oleh para nabi di kemudian hari. Misalnya dalam kitab Raja-Raja, dalam kitab Yeremia, dan di dalam kitab Hosea. Sedangkan Ashtoret adalah dewi peperangan dan kesuburan yang dianggap sebagai pasangan wanita dari dewa Baal, dilukiskan dengan patung besar dan kecil. Saudara-saudariku, nampaknya peralihan orang Israel dari Yahweh kepada Baal dan Ashtoret oleh karena mereka menganggap bahwa Yahweh hanya berjaya di padang gurun dan pada saat perang saja, sedangkan mengenai kemakmuran, kesuburan, dan kawin-mawin, mereka beralih lebih percaya kepada Baal dan Ashtoret yang disembah penduduk Kanaan. Bagaimana respon Tuhan terhadap perubahan sikap umatnya ini? Bapak Ibu saudara-saudariku, ayat 14 dan 15 bacaan tadi mengatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Namun meskipun Tuhan menghukum setiap dosa umatnya, Ia juga senantiasa menunjukkan belas kasihannya kepada mereka dengan membangkitkan hakim-hakim. Para hakim bertindak sebagai pemimpin militer dan pemimpin suku ketika orang Israel sedang mengalami kemerosotan rohani, sosial, dan moral. Allah mengangkat mereka untuk membebaskan umatnya dari musuh-musuh setelah mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Para hakim memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menonjol serta mencapai kemenangan-kemenangan besar dengan bantuan dan kuasa Allah. Sayangnya, setiap kali para hakim itu meninggal dunia, orang Israel kembali lagi kepada perbuatan mereka yang jahat, dan mereka berbalik dari Yahweh, Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudariku, itulah gambaran keadaan orang Israel pada masa lalu. Bagaimana dengan gambaran keadaan kita masing-masing pada masa kini? Apakah saudara melihat wajah saudara sendiri dalam cermin cerita tadi? Melalui media cerita Alkitab hari ini, saudara-saudariku, marilah kita kembali kepada Tuhan. Jangan lupakan segala perbuatan-perbuatannya kepada kita. Ingatlah perjanjian abadinya yang telah Ia ikat dengan kita semua, bahkan dengan dunia ini, melalui perjanjian baru yang dimeteraikannya dengan darah Kristus yang kudus. Alkitab berkata, kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu marilah kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Jangan kita melupakan segala kebaikannya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Intinya, saudara-saudariku, janganlah kita lupakan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.